Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya Budi Santoso selaku sekretaris pada sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024 antara Partai Amanat Nasional Kota Malang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dengan agenda pembacaan putusan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 bertempat di kantor Bawaslu Kota Malang. Sebelumnya saya mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah pemohon sudah hadir, sudah mengisi dan sesuai daftar hadir. Selanjutnya dari pihak termohon apakah sudah hadir, Sudah hadir. sudah mengisi dan sesuai daftar hadir. Sudah. Terima kasih. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis sidang adjudikasi masuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Pemohon sehat yang hadir siapa? Alhamdulillah sehat. Kuasa hukum dari Partai Amanat Nasional. Oke. Dari termohon sehat yang hadir? Alhamdulillah sehat. Oke. Terima kasih. Sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024 dengan agenda pembacaan putusan dengan nomor registrasi 001 garing PS Rek garing 35 3573 garing Romawi 10 garing 2023 antara pemohon Partai Amanat Nasional Kota Malang dengan termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Malang pada hari ini Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 pukul 11 WIB dinyatakan dilanjutkan dan terbuka untuk umum. Pada kesempatan ini saya Hamdan Akbar Safara selaku Ketua Majelis yang akan memimpin jalannya proses sidang adjudikasi hari ini bersama dengan Bapak anggota Majelis Bapak Muhammad Arifuddin Eshum dan anggota Majelis satunya Muhammad Bapak Muhammad Hasbi Asidiki SAP, yang keduanya sebagai anggota majelis. Sebelumnya saya konfirmasi terlebih dahulu untuk yang hadir pada pihak pemohon dari kuasa hukum dan prinsipal ya termohon. Akan kami bacakan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, putusan nomor registrasi register 001 garing PS Rek garing 35 3573 garing 10 Romawi garing 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Bawaslu Kota Malang memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menimbang bahwa Bawaslu Kota Malang telah mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa proses pemilu permohonan dari nama Loh Mahfud SS, pekerjaan wira swasta atau Ketua DPD PAN Kota Malang, warga negara Indonesia, alamat Jalan Kiai Sofyan Yusuf nomor 27. Kedua,
Nama Haji Eko Hadi Purnomo SH, pekerjaan pengacara atau sekretaris DPD PAN Kota Malang, warga negara Indonesia, alamat Jalan Danau Sembuluh C1 sampai C2. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Partai Amanat Nasional Kota PAN mohon maaf, atas saya ulang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Partai Amanat Nasional Kota Malang sebagai peserta pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kota Malang dan memberikan kuasa kepada 1. Yunita Suryantini Putri SH, 2. Muhammad Sugiarto SH. Semuanya adalah advokat sebagai penerima kuasa yang berkedudukan di kantor hukum SJ Law and Partners dengan alamat Perum Piranha Residen Blok C5 Kota Malang, Jawa Timur. Email ysplaw@gmail.com atau sjlawpartners@gmail.com dengan HP atau kontak person 082244540668. Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dalam hal ini telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu atas keputusan KPU Kota Malang berupa berita acara KPU Kota Malang nomor 343-PL0114BA-3573 tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Kota pada masa pencermatan daftar calon tetap tanggal 23 Oktober 2023. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang berkedudukan di Jalan Bantaran nomor 6, Purwantoro, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, nomor telepon 0341408898. Dalam hal ini diwakili masing-masing oleh 1. Amina Asmining Tias SPMSI, pekerjaan Ketua KPU Kota Malang, warga negara Indonesia, alamat Jalan Bantaran nomor 6. Nama kedua, nama Denny Bakhtiar, Esos, pekerjaan jabatan anggota KPU Kota Malang, warga negara Indonesia, alamat Jalan Bantaran nomor 6. Ketiga, nama Muhammad Thoyib SHI, pekerjaan anggota KPU Kota Malang, warga negara Indonesia, alamat Jalan Bantaran. Keempat, Izudin Fuad Fatoni, ST, pekerjaan atau jabatan anggota KPU Kota Malang, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Bantaran nomor 6. Kelima, Nur Zaini Wikan Utomo, Eskom, pekerjaan atau jabatan anggota KPU Kota Malang, warga negara Indonesia, alamat Jalan Bantaran nomor 6. Seluruhnya berwarga negara Indonesia. Pekerjaan Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Malang bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai termohon. Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 25 Oktober 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kota Malang serta dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan nomor register 001P-PS-REG-35357 Romawi 2023 bahwa Bawaslu Kota Malang telah membacakan permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca jawaban termohon, mendengarkan keterangan termohon, mendengarkan keterangan saksi-saksi dari para pihak, mendengar keterangan para pihak, memeriksa alat bukti para pihak, membaca kesimpulan para pihak, mendengarkan kesimpulan para pihak. Tentang duduk sengketa, menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register 001-PS-REG-3573 angka 10 Romawi 2023 tanggal 25 bulan Oktober tahun 2023 dengan permohonan sebagai berikut. Pokok permohonan pemohon dianggap sudah dibacakan. Jawaban termohon dianggap sudah dibacakan. Bukti fakta persidangan dianggap sudah dibacakan. Keterangan saksi dianggap sudah dibacakan. Kesimpulan pemohon dianggap sudah dibacakan.
Kesimpulan termohon dianggap sudah dibacakan. Pertimbangan hukum majelis. Ya. Satu, tenggat waktu pengajuan permohonan. Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah berita acara KPU Kota Malang nomor 343-PL-014BA-3573-2023 tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Kota pada masa pencatatan daftar calon tetap ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2023. Menimbang bahwa berdasarkan tanda terima dokumen permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum nomor 001-PS PNM LG garing 353573 garing Romawi 10 garing 2023 tertanggal 25 Oktober 2023. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kota Malang pada tanggal 25 Oktober 2023 pada pukul 13.42 WIB serta diregister pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan nomor register 001-PS Rek garing 3573 garing 10 Romawi garing 2023. Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang pada pasal 467 ayat 4 bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling lama 3 hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU atau KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 2 dan pasal 34 ayat 2 Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu Perbawaslu tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu menyatakan pasal 26 ayat 2. Permohonan sebagai dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU Provinsi dan atau keputusan KPU Kabupaten Kota yang menjadikan sebab sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Pasal 34 ayat 2. Penyampaian kelengkapan permohonan dimaksud dilaksanakan mulai pukul 8 sampai dengan pukul 16 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan mulai pukul 8 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk hari Jumat. Menimbang bahwa berdasarkan huruf A hingga huruf D di atas majelis menilai pemohon dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu akuo masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan. 2. Objek sengketa menimbang bahwa KPU Kota Malang menetapkan berita acara KPU Kota Malang nomor 343-PL-014BA-3573-2023 tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Kota pada masa pencatatan daftar calon tetap pada tanggal 23 Oktober 2023 yang ditetapkan oleh termohon. Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang pada pasal 466 sengketa proses pemilu merupakan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten Kota. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 dan pasal 15 ayat 1 pada Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 menyatakan pasal 2 ayat 2 sengketa proses pemilu meliputi sengketa antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten Kota. Pasal 15 ayat 1 keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten Kota berbentuk surat keputusan dan berita acara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf A hingga C sebagaimana uraian di atas, maka menurut majelis adjudikasi objek sengketa dalam permohonan akuo memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa penyelesaian sengketa proses pemilu. 3. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Menimbang bahwa pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Amanat Nasional Kota Malang yang telah mendaftar di KPU Kota Malang
menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 467 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilihan umum anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Menimbang bahwa ketentuan pasal 16 huruf B Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu menyatakan partai politik peserta pemilu yang mendaftarkan bakal calon partai politik peserta pemilu yang mendaftarkan bakal anggota DPR, anggota DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten Kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat calon anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten Kota oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota sesuai dengan tingkatannya. Menimbang bahwa berdasarkan huruf A, B, C, dan D sebagaimana uraian di atas, maka menurut Majelis Adjudikasi Kedudukan Hukum atau legal standing pemohon dalam permohonan akuo memenuhi ketentuan kedudukan hukum penyelesaian sengketa proses pemilu. 4. Kedudukan hukum termohon. Menimbang bahwa KPU Kota Malang adalah penyelenggara pemilu yang hasil verifikasi yang mengeluarkan berita acara nomor 343-PL-0114BA garing 357-2023 tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Kota pada masa pencermatan daftar calon tetap pada tanggal 23 Oktober 2023. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa sengketa proses pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Kota, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu dan atau peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten Kota pada tahapan pemilu tertentu. Menimbang bahwa ketentuan pasal 20 Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu menyatakan termohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dengan penyelenggara pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuannya. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Adjudikasi Kedudukan Hukum, termohon dalam permohonan akuo memenuhi ketentuan kedudukan hukum penyelesaian sengketa proses pemilu. 5. Kewenangan Bawaslu Kota Malang menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten kota terhadap 1. Pelanggaran pemilu dan 2. Sengketa proses pemilu. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 102 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Kabupaten Kota bertugas A. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota, B. Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota, C. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten kota, D. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu, dan E. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota. Menimbang berdasarkan pasal 103 huruf C Undang-Undang 7 Tahun 2017 Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 467 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Provinsi, menyatakan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota menerima,
permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten Kota. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 468 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan 1. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Ayat 3, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan A. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, dan B. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 14 Bawaslu 9 tahun 2022 tentang penyelesaian sengketa proses pemilu yang menyatakan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu dan atau peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten Kota pada tahapan pemilu tertentu. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 15 ayat 1 Bawaslu 9 tahun 2022 tentang penyelesaian sengketa proses pemilu yang menyatakan keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berbentuk surat keputusan dan atau berita acara. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 25 Bawaslu 9 tahun 2022 tentang penyelesaian sengketa proses pemilu yang menyatakan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota menerima permohonan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dari permohonan pemohon adalah berita acara Komisi Pemilihan Umum Kota Malang nomor 34 nomor 343-PL-014-BA-3573-2023 tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Kota pada masa pencermatan daftar calon tetap pada tanggal 23 Oktober 2023. Menimbang bahwa terhadap berita acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan nomor register 001-PS-Reg-3573-10 angka Romawi _2023 kepada Bawaslu Kota Malang. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengajudikasi, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan pemohon pada permohonan akuo. Akan dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Arifuddin selaku anggota majelis. Pendapat hukum majelis dalam eksepsi menimbang bahwa dalam eksepsi termohon yang pada pokoknya pemohon tidak memenuhi syarat material dan mengajukan sengketa proses pemilu di Bawaslu Kota Malang. Dan pemohon keliru dalam menarik sengketa proses pemilu akuo, menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh pemohon dalam perkara akuo telah memenuhi syarat formil dan material sesuai pasal 467 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu berbunyi. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh calon peserta pemilu dan atau peserta pemilu. Junto pasal 16 huruf B dan C Perbawaslu 9 tahun 2022 tentang penyelesaian sengketa proses pemilu yang berbunyi. Huruf B, partai politik peserta pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan atau anggota DPRD Kabupaten Kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten Kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten atau Kota sesuai dengan tingkatannya. Huruf C, pihak yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu yakni 1. Peserta politik peserta pemilu. Menimbang bahwa pemohon adalah partai politik peserta pemilu dalam tahapan perubahan rancangan daftar calon tetap dapat mengajukan perubahan rancangan daftar calon tetap pada masa pencermatan rancangan daftar calon tetap sesuai pasal 81 ayat 1 huruf B PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR,
DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota berbunyi, partai politik peserta pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCT pada masa pencatatan rancangan DCT sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 4 dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota diganti berdasarkan persetujuan dari Ketua Umum Partai Politik peserta pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik peserta pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang hukum hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurusan partai politik tingkat pusat dan atau menimbang bahwa termohon telah mengeluarkan keputusan berupa berita acara Komisi Pemilihan Umum Kota Malang nomor 343-PL-0.14 BA-3573-2023 tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten atau Kota pada masa pencermatan daftar calon tetap atau DCT pada tanggal 23 Oktober 2023, di mana berita acara akuo merupakan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 467 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum junto pasal 15 ayat 1 Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang penyelesaian sengketa proses pemilu, di mana pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten atau Kota pada masa pencermatan daftar calon tetap atau DCT, sehingga Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Malang menyatakan pemohon memiliki kepentingan hukum dan memiliki legal standing untuk diperiksa serta diputus oleh Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kota Malang. Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi dalam jawaban termohon, majelis dinilai tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan pemohon dan jawaban termohon, Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut. Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum terlebih dahulu, perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan mediasi yang dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada tanggal 26 Oktober 2023 dan tanggal 27 Oktober 2023. Termohon tidak hadir setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan nomor 038-02-0.2-JI-34-10-2023 tertanggal 25 Oktober 2023 dan 046-PS.00.2-KJ-10-2023 tertanggal 26 Oktober 2023 di Bawaslu Kota Malang. Menimbang bahwa berdasarkan pada pasal 49 huruf B Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 dinyatakan bahwa dalam hal pada saat pelaksanaan mediasi terdapat kondisi termohon tidak hadir setelah 2 kali berturut-turut dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dan pasal 46 ayat 2. Pimpinan mediasi menyatakan 1. Permohonan penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu tidak mencapai kesepakatan, dan 2. Sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu diselesaikan melalui adjudikasi, sehingga harus dilanjutkan dengan proses adjudikasi berdasarkan ketentuan pasal 468 ayat 4 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak dicapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Menimbang bahwa setelah memeriksa permohonan pemohon pada pokoknya, pemohon merasa dirugikan atas tindakan termohon yang
yang menerbitkan keputusan berupa berita acara nomor 343 garis miring PL garis miring 01T4 BA garis miring 3573 miring 2023 tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten atau Kota pada masa pencermatan daftar calon tetap atau DCT pada tanggal 23 Oktober 2023 yang dinyatakan tidak benar dalam hal surat keterangan pengganti ijazah atau STTB tidak dilegalisasi oleh penjabat yang berwenang vide bukti P1B. Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan bakal calon anggota DPRD Kota Malang dalam pemilu tahun 2024 kepada termohon yang diterima pada tanggal 3 Oktober tahun 2023 pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Kota Malang berupa dokumen syarat pengajuan bakal calon dalam bentuk dokumen asli fisik sebanyak 1 rangkap dan dokumen digital yang diunggah melalui silon sesuai dengan model penerimaan pengajuan perubahan video bukti P2A. Menimbang bahwa berdasarkan berita acara nomor 343 garis miring PL garis miring 01.4 BA garis miring 3573 garis miring 2023 tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten atau Kota pada masa pencermatan daftar calon tetap atau DCT. Pada tanggal 23 Oktober dalam lampiran model BA hasil verifikasi pencermatan DCT menyatakan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Malang, Dapil Kota Malang 2, nomor urut 8 atas nama Heni Fitria Agustin pada hasil verifikasi administrasi termohon menyatakan bakal calon anggota DPRD Kota Malang Dapil 2 nomor urut 8 yang diajukan pemohon atas nama Heni Fitria Agustin dengan status tidak benar. Dalam pemohon mengunggah surat keterangan pengganti ijazah atau STTB yang tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang vide bukti P1B. Menimbang bahwa dengan dinyatakan bakal calon anggota DPRD Kota Malang Dapil 2 nomor urut 8 yang diajukan pemohon atas nama Heni Fitria Agustin dengan status tidak benar, maka calon tersebut tidak dapat melanjutkan pada tahapan penetapan daftar calon tetap atau DCT anggota DPRD Kota Malang Dapil 2. Menimbang bahwa pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan keberatan terhadap berita acara akuo yang berakibat kepada calon anggota DPRD Kota Malang atas nama Heni Fitria Agustin yang diajukan melalui unggahan silon oleh pemohon yang berstatus dokumen wajib berupa fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah atau STTB tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan hasil verifikasi administrasi dinyatakan tidak benar oleh termohon. Lanjutkan. Cek. Akan dilanjutkan oleh Bapak Asbi selaku anggota majelis untuk pembacaan putusan selanjutnya. Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam pasal 243 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten kota. Menimbang bahwa untuk menjadi peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota adalah warga negara Indonesia yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan pasal 240 ayat 1 huruf E dan ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi pasal 240 ayat 1 huruf E. Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan huruf E, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Pasal 240 ayat 2 huruf B
Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Huruf B, bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi ketentuan pasal 7 PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota berbunyi. 1. Partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat mengajukan bakal calon pada pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. 2. Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota setelah memenuhi persyaratan A. Pengajuan bakal calon, dan B. Administrasi bakal calon. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf E PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota berbunyi. 1. Pasal 11 1. Persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf B merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan E. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat 1 huruf C PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota berbunyi. Dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 meliputi huruf C. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah. Surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat telah ditandai dengan P1A sampai dengan P4 dengan dibubui materai cukup, leges pos, dan telah disahkan menjadi alat bukti oleh Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Malang. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, termohon juga mengajukan bukti surat yang telah ditandai dengan T1 sampai dengan T5 dengan dibubui materai cukup, leges pos, dan telah disahkan menjadi alat bukti oleh Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Malang. Menimbang bahwa setelah mencermati pokok permohonan pemohon dan jawaban termohon, serta mempelajari bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi pemohon dan saksi termohon, maka Majelis Adjudikasi akan memberikan pertimbangan atas pokok-pokok aku dalam fakta hukum pada putusan Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Malang. Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam penyelesaian sengketa aku adalah pemohon yang mengajukan calon pengganti terhadap bakal calon anggota DPRD Kota Malang Dapil 2 nomor urut 8 yang diajukan pemohon atas nama Heni Fitria Agustin dengan status tidak benar, maka calon tersebut tidak dapat melanjutkan pada tahapan penetapan daftar calon tetap DCT anggota DPRD Kota Malang Dapil 2. Menimbang bahwa dalam fakta adjudikasi Bawaslu Kota Malang, pemohon telah mengunggah dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Malang berupa fotokopi surat pengganti ijazah atau STTB yang belum dilegalisir sesuai dengan pasal 240 ayat 1 huruf E dan ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi pasal 240 ayat 1 huruf E. Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan.
Huruf E, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Junto pasal 11 ayat 1 huruf E PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota berbunyi. 1. Pasal 11 1. Persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf B merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan. E. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Menimbang bahwa pemohon dalam sidang adjudikasi Bawaslu Kota Malang telah menyampaikan surat keterangan pengganti ijazah atau STTP nomor 833-101.6.10.11/2023 menerangkan Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat keterangan laporan kehilangan dari Polres Malang Kota nomor SKTLK BS _3082 Romawi 5 YAM .2.4 SPKT Polres Malang Kota tertanggal 9 Mei 2023 yang menyatakan atas nama Heni Fitria Agustin, tempat tanggal lahir Malang 14 Agustus 1979, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah kehilangan ijazah dan melaporkan kepada kepolisian untuk diterbitkan surat kehilangan. Surat tersebut sebagai syarat administrasi surat pengganti ijazah atau STTP yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Malang atas nama Andri Kusdarmanto MPD, Bide Bukti P4, sesuai dengan pasal 240 ayat 2 huruf B. Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. B. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Junto pasal 1, pasal 12 ayat 1 huruf C PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota berbunyi, dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 meliputi huruf C, fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah, sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Susanti Wilujeng sebagai staf admin pemohon dalam persidangan adjudikasi Bawaslu Kota Malang pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, saksi menerangkan bahwa pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat telah melakukan pengunggahan dokumen persyaratan bakal calon pada silon berupa surat pengganti ijazah atau STTP asli atas nama Heni Fitria Agustin sesuai dengan pasal 240 ayat 1 huruf E Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum junto pasal 11 ayat 1 huruf E PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Menimbang bahwa berdasarkan fakta sidang adjudikasi Bawaslu Kota Malang pada tanggal 31 Oktober 2023 di hadapan para pihak, Majelis Adjudikasi memperlihatkan fotokopi yang telah dilegalisir oleh SMKN 1 Kota Malang yang ditandatangani oleh Andri Kusdarmanto MPD sebagai Kepala Sekolah. Isinya berupa surat keterangan pengganti ijazah atau STTP atas nama Heni Fitri Agustin, yang pada isinya surat keterangan tersebut sebagai pengganti ijazah atau STTP asli yang hilang.
Menimbang bahwa pada sidang adjudikasi Majelis Adjudikasi memperlihatkan fotokopi yang telah dilegalisir oleh SMKN 1 Kota Malang yang ditanda tangani oleh Andri Kusdamanto MPD sebagai kepala sekolah, isinya berupa surat keterangan pengganti ijazah atau STTP atas nama Heni Fitri Agustin, yang pada isinya surat keterangan tersebut sebagai pengganti ijazah atau STTP asli yang hilang, sesuai dengan pasal 240 ayat 2 huruf B Undang-Undang Pemilu berbunyi, kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. B. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Junto pasal 12 ayat 1 huruf C PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota berbunyi, dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 meliputi C. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon atas nama Susanti Wilujeng pada pokoknya menerangkan telah mengunggah berkas syarat calon atas nama Heni Fitri Agustin berupa dokumen persyaratan bakal calon pada silon berupa surat pengganti ijazah atau STTP asli atas nama Heni Fitri Agustin ke dalam sistem informasi pencalonan dalam kurung silon. Menimbang bahwa sistem informasi pencalonan yang selanjutnya disebut silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi, pencalonan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota di tingkat KPU, KPU provinsi, dan atau KPU kabupaten atau kota, yang merupakan sebagai alat bantu dalam melakukan pengunggahan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Malang. Menimbang bahwa terhadap dalil pokok permohonan Majelis Adjudikasi berpendapat pemohon sebagai partai politik peserta pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan daftar calon pada masa pencermatan rancangan daftar calon tetap sebagaimana dalam pasal 81 huruf B PKPU 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota berbunyi, calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota diganti berdasarkan persetujuan dari Ketua Umum Partai Politik peserta pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik peserta pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat dan atau junto pasal 82 PKPU 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota berbunyi 1. Partai politik peserta pemilu pada masa pencermatan rancangan DCT dapat mengajukan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 1 huruf B dengan mengajukan dokumen persyaratan bakal calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan bakal calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota melalui silon. 2. Ketentuan mengenai persetujuan pengajuan bakal calon dari partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 2 dan ayat 3 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persetujuan pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 3. Menimbang bahwa
Pemohon telah melakukan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Malang atas nama Heni Fitria Agustin Dapil Kota Malang 2 nomor urut 8 sesuai dengan fakta-fakta persidangan adjudikasi Bawaslu Kota Malang yang menerangkan pemohon telah memberikan fotokopi yang telah dilegalisir oleh SMKN 1 Kota Malang dan ditandatangani oleh Andri Kusdamanto MPD sebagai kepala sekolah, isinya berupa surat keterangan pengganti ijazah atau STTP atas nama Heni Fitri Agustin. Menimbang bahwa dengan pernah diunggahnya pindaian surat keterangan pengganti ijazah atau STTP asli atas nama Heni Fitri Agustin oleh pemohon pada saat pengajuan dokumen persyaratan anggota DPRD Kota Malang pertama pada pukul 15 waktu Indonesia Barat tanggal 3 Oktober 2023 merupakan bukti nyata yang bersangkutan telah memiliki dan memenuhi syarat calon pada pencalonan anggota DPRD Kota Malang. Menimbang bahwa atas dasar saran dari saksi atas nama Hendrian Bayu Haswara yang meminta untuk mengganti pindaian surat keterangan pengganti ijazah atau STTP asli tersebut sehingga membuat tidak terpenuhinya syarat pencalonan atas nama Heni Fitri Agustin. Majelis berpendapat dengan dilampirkannya pindaian yang asli pada silon maka telah membuktikan bahwa calon atas nama Heni Fitri Agustin yang telah diajukan oleh pemohon telah memenuhi persyaratan pada pasal 240 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Junto pasal 11 ayat 1 huruf E PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut, maka calon atas nama Heni Fitri Agustin seharusnya memenuhi syarat dalam pencalonan anggota DPRD Kota Malang. Menimbang bahwa secara pokok yang menjadi dasar pertimbangan dalam adanya hak konstitusional yang dinyatakan dalam UUD 1945 sebagai berikut. Pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat penegasan terhadap keberadaan kepentingan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum Majelis Adjudikasi berpendapat termohon sebagai penyelenggara pemilu harus mengedepankan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan adjudikasi, alat bukti, dalil-dalil pemohon mengenai pokok-pokok permohonan, Majelis Adjudikasi berpendangan bahwa permasalahan teknis tidak mengurangi hak-hak dasar pemohon yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan fakta-fakta adjudikasi, maka Majelis Adjudikasi menilai pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Saya lanjutkan. H. Kesimpulan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut. 1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Berita acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa proses pemilu. 3. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. 4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemohon. 5.
permohonan pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian. Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Junto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu memutuskan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Membatalkan berita acara nomor 343-PL 014BA-3573-2023 tentang hasil verifikasi administrasi verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Kota pada masa pencermatan daftar calon tetap atas nama Heni Fitri Agustin bakal calon anggota DPRD Kota Malang pada daerah pemilihan Kota Malang 2 nomor urut 8 Partai Amanat Nasional Kota Malang. 3. Memerintahkan termohon untuk memberikan kesempatan 2 kali 24 jam kepada pemohon untuk melakukan pengunggahan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Malang berupa fotokopi surat keterangan pengganti ijazah atau STTP berlegalisir oleh pejabat yang berwenang melalui aplikasi Silon. 4. Memerintahkan termohon untuk melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon sementara hasil pencermatan rancangan daftar calon tetap yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi surat keterangan pengganti ijazah garing STTP berlegalisir oleh pejabat yang berwenang. 5. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon sementara hasil pencermatan rancangan daftar calon tetap atas nama Heni Fitri Agustin bakal calon anggota DPRD Kota Malang pada daerah pemilihan Kota Malang 2 nomor urut 8 Partai Amanat Nasional Kota Malang. 6. Memerintahkan termohon untuk mengikutsertakan bakal calon anggota DPRD Kota Malang yang diajukan oleh pemohon atas nama Heni Fitri Agustin pada tahapan selanjutnya sepanjang memenuhi persyaratan pencalonan yang diatur peraturan perundang-undangan. 7. Memerintahkan termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan. Demikian putusan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Malang pada hari Sabtu tanggal 4 bulan November tahun 2023 dihadiri oleh Muhammad Arifuddin, Iwan Sunaryo, Muhammad Hasbi As-Sidiki, Hamdan Akbar Safara, Muhammad Hanif Fahmi, masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kota Malang dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023. Oleh Muhammad Arifuddin, Muhammad Hanif Fahmi, Muhammad Hasbi As-Sidiki, Hamdan Akbar Safara, masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kota Malang dan dibantu oleh Budi Santoso sebagai sekretaris. Majelis adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Ketua Majelis Hamdan Akbar Safara, kemudian anggota majelis Muhammad Arifuddin, Muhammad Hasbi As-Sidiki, Muhammad Hanif Fahmi dan Iwan Sunaryo. Tertanda tangani. Demikian sidang penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024 dengan agenda pembacaan putusan sidang dinyatakan selesai dan kami nyatakan ditutup. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis sidang adjudikasi meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Kepada para hadirin, sidang adjudikasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024 dinyatakan selesai. Terima kasih atas partisipasi para pihak. Untuk selanjutnya, salinan putusan akan disampaikan oleh panitia sidang adjudikasi setelah akhir penutupan ini. Demikian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.